sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Itu adalah tiga terus next
dan apa namanya di yang siapa yang lapor Pak Kadis bahwa di Kalisunter dekat kami itu ada saringan sampah. Saringan sampah itu kalau pada saat tertentu justru malah membendung Kalisunter. Nah, kemarin sebenarnya kami sudah beberapa kali kirim surat Pak Bapak mungkin zaman dulu untuk itu dipindah Pak panjang terus juga. Iya. Karena itu kan dengan jembatan waktunya sendiri sehingga di bawah kolong jembatan itu terjadi sedimentasi cukup cepat dan sampahnya juga luar biasa. Iya, kalau agak jauh Pak, mungkin bentangan itu untuk travelnya juga bisa panjang. Apa dilepas aja? Iya. Kalau karena sudah tidak beroperasi Pak, jadi mestinya dilepas sih malah tidak lepas. Cuma memang sampah banyak. Cuma sebenarnya saringan sampah itu juga tidak terlalu efektif. Kalau kita lihat, ya justru malah hanya membentuk karena alat yang naik bawa naik itu suka angkasi anak. Nah, Pak Basuki, jadi kami ini sebenarnya sudah investasi 15 pompa. Ini berbagai kekuatan dan sebetulnya kami juga tidak melulu mengcover semua kelapa gading. Kami juga mengcover kelapa gading dan sekitarnya. Nah, yang kemarin saya sudah sampaikan itu Pak. Ya itu kalau dibantu dengan developer lain dengan bersinergi, waktu itu mau kita bagi tugas itu luar biasa. Kalau dipaksa nggak? Pak Wali Kota sudah tahu. Sudah. Saya sudah pernah ngomong Wali Kota. Itu kendala yang paling utama cakup lama Pak. Dari 20 meter sekarang udah 4 meter kan. Orang yang melihat. Ya, terus berikutnya. Nah ini posisi pompa. Ada satu hal yang paling penting juga untuk kami sampaikan ke Pak waktu next Pak. Terus ini Pak, ini ada kali betik yang menjadi urat nadi di Tanah Merah. Ini Sumarekon sejak 2003 itu selalu menormalisir dengan biaya kita sendiri. Tapi ini sebenarnya bukan untuk Sumarekon propaganda, tapi untuk propaganda dan sisi. Karena ini urat nadi keluarnya kelapa gading itu di sini ke kali ini masih kami tidak langsung di dalam laut. Ini di samping Pertamina dan itu kami dari kondisi seperti ini kami letakkan. Ya memang kami kadang-kadang juga bekerja sama dengan TU, tapi kadang-kadang kami sendiri. Nah ini juga sinergi ini sangat dibutuhkan. Berikutnya next. Ya ini pekerjaan yang kita lakukan dari sempit kita jadi lebar. Itu kita maintain tahun. Terus ini juga ya terus. Nah ini yang kali betik itu yang 2014 yang kayak gini Pak. Kita bersihin. Karena kalau ini tidak kita bersihin itu genangan kelapa gading dan Pak. Jadi ini kemarin Pak Rudi memang mau dilihat ya, rasanya itu sampai mana? Itu yang saya bilang kalau di PU harus bisa data. Nah, dalam pakai swasta kayak ini. Alat berat yang kita beli itu semua saya minta itu loh, data komputer itu. Di posisi alat berat semua di mana kerja mana berapa jam kita mau lihat. Kemudian teknologi canggih. GPS. Ya. Jadi kita mau tahu nanti alat itu harus tanggung jawab di mana dia muter. Jadi jelas satu alat berat itu tanggung jawab di sungai mana dia keluar datanya buat saya. Tak boleh ingin tahu. Dan alat itu posisi pun harus set up ke kita di komputer. Jadi kita tahu kerja berapa jam di posisi mana. Dia harus dikasih tugas Kak. Saya main tambang Kak. Saya dulu punya 12 tambang, 12 lokasi. Saya punya alat berat itu harus dibagi. Kenapa? Karena masing-masing cuci, masing-masing semprot, masing-masing buka lahan itu berbeda. Nah kita harus mulai ngatur ini. Terus kirim alat berat mesti pakai trailer, itu semua hitung. Trailer juga terbatas. Nah ini semua tuh dihitung. Dia masing-masing duduk, kamu maunya kapan. Dan kita udah bisa kebiasaan tahu kan, musim hujannya kapan. Kalau musim hujan kapan, butuh alat berat lebih banyak. Nah lagi kosong kerja di mana? Terus alat kita kurang di mana? Kalau dihitung-hitung tetap masih ada kurang. Ya sewa. Jadi kalau kita Pemprov, kalau kurang terus ya nggak usah sewa, ya tunggu anggaran, ya beli. Karena kita
mau pakai kan puluhan tahun. Dan kita jangan pernah sewakan alat berat kita pada orang luar. Kita aja nggak cukup pakai kok. Kan lucu sekali gitu loh. PU nyewakan alat berat truk kepada orang luar. Seolah-olah dia bilang nganggur nenek lo, gue bilang. Ini semua kayak gitu, siapa yang nganggur, gimana bisa eskavator ada sewakan ke orang luar? Sementara yang namanya waduk, semua sungai masih penuh. Jadi tidak masuk akal. Ya kan nggak masuk akal. Yang ada kalau dia lapor kepada saya kurang alat harus sewa, saya masih masuk akal. Tapi itu pun saya kasih ada waktu tidak lebih dari 6 bulan. Kenapa? Kalau lebih dari 6 bulan itu sudah mulai masalah buat saya. Karena sudah ada APBD perubahan, sudah ada APBD baru, kenapa tidak diantarkan? Lain halnya kalau DPRD nggak mau kasih pembelian ikan alok. Itu bisa tunjuk yang mana yang kita mau. Nah itu sistemnya kita mau. Dia laporan sistem itu kita betul-betul lihat. Nanti operator kalau dia punya Android dan dia ada GPS, dia bisa kerja sama dengan smart itu. Pak Gubernur buka komputer itu kita bisa lihat operator itu ada di mana, kerja di mana. Nanti semua satpol PP kita di sub kita semua kita tahu ada di mana. Kita tinggal buka aja, kita bisa lihat. Nanti termasuk satgas-satgasnya itu semua kan. Kita bisa tanggung jawab jalan. Di PU dari Belanda 6 km. Satu orang 6 km dulu. Sekarang bisa lebih luas. Sebetulnya kenapa? Karena dulu dia harus nyangkul. Harusnya kan alat yang datang. Jadi dulu saja Belanda satu mandor jalan itu ngurus 6 km. Dia harus pegang cangkul, pegang peki gitu, tangan kuning dilepasin, kadang dia bakar aspal sendiri, pakai kaleng dia siram sendiri, nanti pasir dia siram sendiri. Satu hari ngurus 6 kilo karena jalan tanah. Tapi kalau di DKI, kalau ada hotnik begitu Pak, lebih dari 6 kilo, dia tidak perlu lihat mana ada lubang, mana ada kesumbat. Dia tidak boleh genangan air. Jadi dulu kepala PU di zaman Belanda itu, ini saya cerita bapak saya, kalau saya ikut Belanda kerja sampai tahun 59. Itu kerja itu keliling jalan Pak, keliling. Begitu ada genangan, dia sudah tahu di siapa tanggung jawab. Kata lubang kecil saja langsung ditutup. Karena itu langsung bapak kan tahu orang PU, semua orang isi pintar-pintar. Begitu ada hotnik udah masuk air, hancur. Dulu gak ada hotnik, aspal lebih susah. Aspal itu cuma ngecat kan, siram-siram ngecat, situ terus kasih pasir putih, yang ada silika. Nah itu aja pengikatnya. Itu kan begitu bolong dikit, udah kayak aspal tutup lagi lagi. Kalau lagi hujan gimana? Dikasih dulu kerikil. Itu tinggal dia kontak, jadi PU-nya kirim mobil, di drop, taruh di samping. Jadi kalau dulu waktu saya kecil itu Pak, sepanjang jalan pasti ada tanda kuning, tanda pasir, ada kerikil ditaruh di pinggir-pinggir semua. Nah itu untuk orang itu yang satgas itu yang kerja. Nah kalau kita satgas kita bayar gitu banyak, nggak apa-apa. Saya mau tahu aja, kamu tanggung jawab di jalan apa? Kita sudah list. Jadi wali kota kalau di sini kasih ke wali kota camat lurah untuk ngecek. Betul nggak? Jadi kalau itu ada sistem kita jalan, Pak wali kota juga tinggal lihat di iPad atau di Samsung, tinggal lihat ini. Orang ini ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi kita kerjanya ngurus kota kan. Kota itu nggak beda ngurus satu real estate sebenarnya. Cuma ini perumahannya besar. Ini kan ngurus real estate kok. Kayak kita ngurus di Karawaci, Sumarekon gitu loh. Waktu kita jual perumahan itu kan, banyak ngurusin rumput. Kita ngurus Pantai Mutiara aja lah. Yang nyapu di sini, pojok sini pasti si ibu ini, udah jelas grupnya gitu loh. Makanya di kami ada town management. Memang. Istilahnya town management. Kita sama wali kota kan? Iya betul. Wali kota. Town manajemennya Pak, ada camat, ada lurahnya Pak. Itu harusnya tuh town manajemen. Ada apa-apa kayak begitu. Makanya lama-lama kalau nggak jalan udah ASN, saya akan meng-hire orang perumahan aja. Kita boleh loh gadis kita dari luar sekarang. Dia gaji aja saya mau set lima gajinya supaya gede. Capek sama PNS kalau gitu kelakuannya. Nambah PNS kayak guru bantu, guru honor. Oh nangis-nangis, teriak-teriak. Itu jadi PNS. Nggak mungkin dipecat. Nah sekarang saya mulai mau pecat-pecatin tahun depan. Karena undang-undang ASN itu udah boleh pecatin orang. Jadi kalau target ini nggak sampai, pecat aja. Biarin aja Pak, ngapain bayar gaji orang itu banyak ya Pak? Gila kita bayar gaji orang.
Bapak bayangin nggak Pak, ngurus sampah saja di DKI Pak 1,2 triliun. Masuk akal Pak? Sekali. Bapak hitung aja. Dari mana gitu? PU juga triliun-triliunan. Gak beres di jalan semua. Gak bersih lagi. Gak tahu lagi di mana ada lubang. Mesti saya ngelaporinnya gitu. Jadi itu bagi saya itu kegagalan kepala dinas. Kalau ada jalan jelek, saya lapor baru. Jadi itu kepala dinas saya suka gini. Saya lapor, ini jalan jelek nih, ini sampah nih. Siap Pak, kali bersihkan Pak. Terus kirim foto sesudah sebelum. Wah, dia pikir saya suka. Saya pikir itu gila kali. Harusnya itu semakin lama gak ada lagi laporan kayak itu ke saya. Masa saya lapor Anda baru Anda tahu dikerjakan. Itu gila kalau punya satgas gitu banyak. Betul Pak Budi? Tapi satgas kamu gak kerja. Sama kayak dinas sosial. Saya sepanjang tahun melaporkan terus kepada badan sosial di mana ada tunawisma yang sakit, yang orang miskin di tengah jalan, orang gila. Langsung kirim saya bangga, Pak udah diambil Pak, udah dimasukkan Pak, ke panti. Pertanyaan saya, kamu ngabisin berapa duit? Di mana orang kamu di lapangan? Kenapa mesti saya melaporkan ada orang gila? Dan orang gila itu bukan cuma muncul sendiri loh. Berminggu-minggu di situ. Kan orang gila di situ terus Pak. Yang pengemis juga berminggu-minggu berbulan-bulan di situ gitu loh. Kenapa Anda yang dinas sosial tidak tahu? Saya yang tahu. Ah itu konyol. Jadi kita dikerja kayak gitu lapor. Jadi saya senang. Oh, 1 tahun saya fokus. Bapak Gubernur. Kalau makin lamanya tahun saya makin kasar main. Jadi itu persoalan kita. Ini sampai ngomong ini. PNS DKI itu kenapa nggak takut dipecat beda dengan daerah? Udah kaya. Kalau kemarin saya kaya itu masa puluhan miliar, 100 miliar punya di triliun. PPATK laporin ke saya, harta di mana-mana saya udah tahu. Ya Bapak kalau punya 100 miliar deposito Pak, 10 miliar saja Pak, Bapak dapat 50 juta Pak. Bapak masih mau kerja nggak kalau Bapak cuma kayak 50 juta? Tapi kalau Bapak punya 30 miliar aja Pak, Bapak punya 150 juta Pak. Gampang loh mau jadi 30 miliar kalau ke Pak PU. Mau jadi 30 miliar ngumpulin mah gampang. Kumpulin. Anda masih mau kerja nggak? 140 juta deposito tiap bulan. Mahal, itu masih ada kegiatan aja. Bisa nambah lagi kekayaannya soalnya. Kasut dinsut ke karten, ke apa kabit yang kecil-kecil aja kita cek uangnya banyak kok. Dinas pendidikan semua. Saya punya data semua di PPATK. Istri Anda punya berapa duit, Anda keluar negeri berapa kali, saya punya. Saya nggak bilang mau nggak kita mulai, saya nggak mau persoalkan yang lama lah, udahlah. Kita main yang benar aja sekarang. Istri Pak Gubernur, lu mau nyolong boleh, nyolong dikit itu soal kamu sama Tuhan, saya nggak mau ribut. Tapi kerjaannya diberesin dong. Ya maksud Pak Gubernur, kamu mau nyolong ya sudah, saya nggak bisa maksa lah kamu nyolong. Tapi maksudnya kerjanya beres dong. Ya kan? Ngadain bus, saya udah bilang bus yang standar internasional, itu datang busnya dari WCI bukan standar internasional. Tapi budinya Pak, budinya dari Australia, itu juga bukan standar internasional. Oke lah, masih oke. Kalau oke apa bodi internasional, mesin Cina itu dianggap internasional. Coba kalau tidak beli mobil, kenapa waktu Anda mau beli Camry, Altis, Land Cruiser, kok bisa dapatnya Land Cruiser dan Camry? Karena ada tulis di tolnya kan. Kenapa tidak dapat Jeep dari India gitu kan sama CC-nya, mesinnya? Karena ada yang udah mengarahkan. Masa beli bus sama yang Cina? Nah, kenapa Cina? Karena Cina begini Pak, kalau di audit itu gampang. Datang ke Cina tanya, berapa sih Pak harga barang ini? Udah ada yang kelas 1. Ada yang kelas 1. Dia waktu kamu tanya ini harga berapa? Kamu mau yang harga berapa? Bikinin mirip, tapi harganya beda, besinya beda, makanya orang demen bus Cina. Di Cina ada nggak bus yang bagus kayak PLTU? Kenapa kita gagal? Di Cina ada PLTU yang hebat banget, tapi yang datang ke sini tuh yang udah KW, apa masalahnya? Nah sama kayak bus, makanya orang demen pengadaan tuh bus, untungnya gede. Harga bus beneran mungkin 3 miliar, tapi dia bisa bikinnya 1 miliar loh. Cuma tidak bisa dibuktiin nanti. Sedangkan untuk kamu pengadaan 3 triliun, kalau kamu cuma ngabisin 1 triliun, punya 2 triliun, kamu bisa, setan pun bisa kamu sogok supaya dia nurut sama kamu.
Kalau ada punya duit untung 1-2 triliun, ya semua tutup mulut. Yang ada barang kita hancur. Jadi sistem dibikin administrasi benar. Tapi kita merasakan ini kurang ajar. Nah, sama kayak BUMN. Saya minta misalnya 400 orang yang di tiap sudin-sudin dulu. Ini yang saya tahan gajinya itu. Sampai hari ini nggak datang ke saya. Nama, nomor handphone, dan rekening bank. Ya semua tidak ada lagi bayar cash transfer. Lalu Pak Tarjuki nggak bisa kasih saya, malah demo kan. Saya tahan itu kan. Nah, sama kayak sampah, bilang 4.500 orang, itu bilang 3.500. Saya begitu minta nomor, nama handphone sama rekening bank, tinggal 2.700. Itu pun saya masih tanya, kalau gitu yang cleaning service swasta, Bapak bayarnya town manager kan? Bapak kebayang nih Pak? Ini ngomong town manager nih Pak. Tiap kelurahan Pak, Bapak juga gitu kan? Tiap blok sudah ada kontraktornya, master. Kami juga sama, tiap kelurahan ada cleaning service. Kalau sampah tidak bersih di sana, Bapak ngapain? Panggil kontraktornya dong. Kenapa klaster tidak bersih? Bapak maunya 24 jam bersih dong. Kalau sapu terus, ya kan? Nah kalau kami setuju nih Pak. Kenapa nggak bersih? Terkadang kita kurang Pak. Satgas kita kurang Pak. Loh, ini cleaning service mau ngapain? Nah ini udah kurang ajar. Terus pengaduan lagi saya cek tukang sapu-sapu yang dibayar cleaning service. Kamu dibayar berapa? 1 juta lebih. Kok tidak UMP? Dari perusahaan saya dari perusahaan. Kenapa nggak bayar dia full? Kan dia kerja cuma 2 jam. Bukan 2 jam, tetap 8 jam dong. Kamu ngawasin. Full disapu, bukan 2 jam. Nah udah, baik sekarang saya lagi pikir, jangan-jangan yang kita bilang bayar 3.000, 4.500 orang, itulah orang yang dikerjakan di swasta-swasta itu. Kalau tidak, Bapak bisa bayangin nggak Pak, kalau kita di perumahan bayar, ada kontraktor per klaster, Bapak punya pegawai lagi harian buat nyapu di situ Pak. Itu mah debu juga nggak ada di jalan Pak. Ya kenapa di Jakarta sampah di mana-mana? Sekarang ada di mana-mana. Kalau nenek dulu juga ada di mana-mana. Ya sekarang mau tekan kita. Lihat nih, gara-gara nggak pakai swasta sampah di mana-mana. Itu yang Pak Dinas bilang sama saya. Sampah di mana-mana nih Pak. Kalau nggak mau terus itu swasta, biarin di mana-mana. Dan saya bilang PU kalau punya truk nganggur, eskavator nganggur, bantu yang sungai-sungai sampah-sampah sikat aja. Jadi biar yang dinas kebersihan ngurusin yang darat. Jadi Bapak sekalian Pak Susya bersihin enceng gondok, keruk tanah tuh bersihin sampah. Dia yang di sungai sekarang kerjain aja kayak keruk tanah di PU gitu. Dia tidak boleh ada satu alat berat pun yang nganggur di PU. Nggak ada kata nganggur. Saya minta data GPS online. Nggak ada yang nganggur. Karena Pak sudah kasih tahu saya, mesin hidupnya langsung masuk ke situ. Pakai solar berapapun dia ada. Semua komputeris kita bisa baca di sini kontrol. Wah saya bilang kalau dulu saya nyewa alat berat udah kayak begini, kaya raya saya. Saya tipu dulu tuh orang mesinnya rusak terus. Saya main ke orang lain. Dan saya nggak kenjem, kalau teman saya pinter. Kalau rusak, pecat operator. Saya kalau benar-benar rusak gimana? Biar dia yang sial, ya kita yang sial. Daripada dia tipu. Kalau pusing, kalau rusak sial lu, pecat. Ngantri orang mau kerja dapat 7 juta, 10 juta, siapa yang mau ngantri? Hitungan jam 80.000 kerja. Pecat ya. Saya kan gak enak kan, saya takut kan beli TV juga kita pernah rusak kan. Beli handphone juga bisa rusak. Ada masa garansi. Kalau teman saya gak mau. Daripada kita ditipu, rusak, pecat, makanya bisa 50 dia. Saya mentok-mentok 9 doang ada. Nggak bisa bayar Pak. Orang nyolong, jamnya nyolong. Udah nyolong, servis on mesin, servis ini dibuka, nggak kerja lagi Pak. Pergi nyolong, 1 jam 2 jam nyolong itu sudah rusak. Saya tuh nggak tega. Meski saya berpikir, jadi orang yang punya orang baik, bunuh orang terus tega. Kalau harus terpaksa bunuh dia, baru 101 juta orang selamat, aku bunuh 1 orang. Terpaksa. Daripada aku nggak bunuh 1 orang, 1 juta orang mati. Terpaksa. Jadi ini udah kayak sampai udah dijual buah kan. 1 peti, 1 apel susuk,
kamu harus buang keluar. Kalau tidak buang, besoknya seluruh peti busuk. Masalah. Bukan kita boros, kita serakah atau apa, buang itu. Jadi peringatan PU nih Pak. Nggak ada alasan. Belanda itu satu orang 6 km harusnya PU, sekarang bisa lebih panjang jaraknya. Karena hobi Pak. Ini kan nggak ada lagi kisah. Kalau nyangkul tuh nggak ada Pak. Dia cuma melaporkan. Nanti saya lagi siapin sistem. Orang lapangan begitu foto, dia kirim. Dia laporannya sederhana sekali. Kayak orang nge-tweet aja. Saya udah uji coba kemarin sore. Nah saya nggak tahu Kominfo ini masih kurang ajar nggak Mas? Kalau kurang ajar saya bayar sendiri aja. Selalu bilang nggak ada dana. Masa? Ini bekas bupati kok mau panggil bupati. Dari kalau mau ke Jakarta, dicariin, betul kan? Mana berani kepala dinas wali kota kalau mau duit kan nyari buat saya? Bekas bupati sama di Jakarta, gue tahu banget. Aku buat anak kemarin belum muncul. Saya udah 11 tahun di politik Pak, di DPR RI maling lebih besar, saya udah tahu caranya. Mau saya ngakalin saya lah cara maling ini. Itu tuh masalah kita Pak. Saya sekali ngomong itu supaya PU ini harus turun. Jadi itu nanti Pak ya, tinggal di foto, dia upload, tinggal kasih keterangan persis kayak BlackBerry aja, caption mau ngomong apa. Gak usah sebutin lokasi kecamatan, gak usah. Asal dia Android. Sistem saya yang akan kasih tahu. Dan nanti sistem saya akan kembali. Yang jalan rusak ada di mana saja posisi. Termasuk foto gambar yang saya uploadkan. Jadi ke PU tinggal masuk ke situ, tinggal lihat. Wali kota semua tinggal lihat. Jadi tiap hari kita tahu. Misalnya kita rapat hari ini, kita bisa foto. Kamu udah lihat kan hal sistemnya. Bagus kan tidak? Jadi kalau kita dapat foto nih, misalnya saya tanya, Pak Seko, gimana? Pak Seko kan rapat sama wakil. Ada sama gubernur, foto. Itu foto lo kirim ke situ, langsung muncul di layar saya. Langsung kan suasana foto nih. Rapat dengan semua rekor, kirim foto langsung saya lihat. Langsung di komputer. Dia pasti bikin sistem berita. Jadi kita bikin semua jadi reporter kita. Jadi semua satgas kita jadi reporter kita. Dia lihat apa, atau dia jalan keluar rumah, macet nih. Atau dia bilang, ini ada lubang ini. Dia ngoce aja. Dia gak usah tulis dia di mana, asal dia udah terdaftar di kita. Karena GPS langsung plot di kota DKI, saya langsung tahu. Ini di mana. Terus dia kirim foto. Nah ini yang kita lagi bikin. Jadi nggak ada alasan Jakarta nggak bisa tanamnya. Tidak ada alasan. Bayangin ada 5 wali kota. Dan Jakarta ini minus-minus lagi loh. Semua gedung-gedung perumahan, emang kita urus? Enggak, kita urus Pak. Jadi bayangin Pak, hampir semua Jakarta ini gedung-gedung mewah dan perumahan. Kita urus apa sih sebetulnya? Udah Bapak, kalau kita ngomong jujur kita ngurus apa sih sebetulnya gitu loh? Nggak ada yang diurus sebetulnya Jakarta ini gitu loh. Coba lihat masa perumahan bagus-bagus. Depan rumah saya itu Pak. Wah rapi rumputnya, sebentar semprot nyamuk semua. Bukan dari Pemda loh Pak. Ya kan fogging semua itu kita bayar aja ada pembantu kita. Satpam patroli terus. Pintu dijaga, rumah saya nggak ada pagar Pak. Malah saya tinggal di rumah saya buka pagar, aku pengen sempel lah. Lu nggak aman gimana? Nggak ada pagar. Swadaya masyarakat ada swadaya swasta. Itu langsung. Nggak maksudnya kalau udah minus yang perumahan semua bayar. Ini sisa udah dikit lah. Nah sekarang hari ini tujuannya kita gabung nih. Swasta sama kita. Kenapa kita butuh gabung Pak? Ada pekerjaan yang kami kalau tender bisa urusan tahunan, belum lagi sangga menyangga, terutama konstruksi. Jadi sekarang Bapak mesti mulai hemat biaya. Alat berat kita, jadi Bapak nggak usah beli misalnya, kita kerjain. Mungkin sipai pun udah bisa kita beli ikan alok, nah kita bisa kerjain. Kita bisa bikin pintu saringan baru, apa segala macam. Itu kita tender itu lama juga. Itu biar Bapak kerjain. Jadi saling beli mesinnya, kita bisa katalog, kami yang beli. Jadi kita gabung supaya 5
sampai 7 bulan langsung jadi Pak. Speednya. Kalau tidak, kami tepek 2 tahun bisa menyangga, sangga menyangga lagi 45 hari nunggu lagi macam-macam. Dan yang sial yang menang tuh yang awal-awal lagi kontraktornya. Kabur dia kayak gali-gali selokan itu semuanya loh. Kabur dia. Kenapa yang menang? Karena kita nggak kontrol. Dia menangnya terlalu banyak. Kita kan tahu nih Pak. Saya ini anak kontraktor Pak. Jika kita punya PT atau CV yang digap pensi dulu ya, ada sertifikat kategori itu Pak. Duduk aja Pak, kawin istri banyak aja semua. Pinjam bendera Pak. Terus kalau kita ikut, kadang-kadang kita kasih kita ikut aja nih. Dibayar mau mundur Pak. Jadi kita udah mau menang nih udah dibayar mau mundur. Kenapa yang ngatur kepala PU? Arisan. Itu yang menang AMP itu arisan semua. Kepala PU saya ke bupati Pak. Jadi kalau ada jalan jelek, saya gampang sekali kerja Pak. Kalau ada jalan jelek Pak, saya bantu KPU. Itu terlalu hot itu terjadi yang kasar. Siapa? Oh dia suruh siapa? Dia udah suruh kontraktor yang punya hot punya AMP yang bakal menang di luar jalan itu ditutup. Itu udah duduk tuh arisan semua tuh. Nah, saya mau mutu bagus ya, kalau harus bersikap. Aku gak mau terlalu pusing lah soal itu. Yang penting harganya pantas dan gak usah kasih saya. Kamu diskon di situ. Kalau enggak kamu biara pengusaha kasihan kan. Dia ngitung nih, bupati ini nanti emaknya mau ulang tahun duit. Burungnya kagak bisa bertelur, suruh beli burung duit lagi. Kemudian sepanjang tahun dapat satu proyek mesti piara dia yang mudir sebagai semua dibakar untuk jaga-jaga piara ini pejabat. Mau video, TV, ini kayak layanan raja gitu. Mau ke Jakarta mesti layanin. Jadi semua dipelihara. Saya dari kecil Pak udah tahu. Gak ada duit tuh utang duit Pak bapak saya Pak. Tukar cek kalau dipanggil itu di kepala wilayah produksi ada bupati. Dia kalau dipanggil nggak berani nggak mau duit. Udah jadi bupati saya senyum-senyum aja. Di tengah pun ada lacinya Pak. Jadi kalau saudara amplop tuh tinggal dibuka jatuhin Pak. Supaya istri nggak tahu di sini laci itu panjang. Kunci. Dia aman. Ya saya di kecil kan bergaul sama pejabat kan, jadi saya ngerti kelakuannya gitu. Nggak pernah saya jadi bupati, saya senyum-senyum saja, media benar-benar kayak begitu Pak. Jadi laci itu panjang banget tuh. Itu panjang banget. Sampai kucing. Ini juga tengah gitu. Yang maksud saya PU sama kebersihan kalau beres. Kalau Jakarta apa ya? PU kebersihan kalau beres ya, transportasi kita harus cukup. Wah, udah enak banget tuh waktu Jakarta itu. Itu. Kayak gini mesti gitu banyak. Dimonitor aja Pak semua. Ya, ada satu hal yang dua hal yang kami ingin sampaikan Bapak. Pertama, next ya. Terus, nah Pak, kami tuh punya tanah 2,5 hektar. Kita bikin. Iya. Kemudian sekarang secara administratif bahwa lahan ini sudah kami bisa dipakai berkali-kali. Jadi artinya sebenarnya kita bisa bersinergi ketika kita harus taruh segala macam yang tadi Bapak sampaikan, sehingga danau itu bisa benar-benar bermanfaat sebagai ini gereja-gereja kita beli Pak. Kayak itu kita kirim. Makanya saya minta rumah gini Pak. Hal-hal mesin yang Bapak beli kami punya. Hal-hal yang akan membuat kami tender itu lama, Bapak yang keluar duit. Hal-hal yang bisa diikat kalau kami saja. Jadi cepat Pak. Ya Bapak nggak usah sewa gereja, nggak usah main gereja gitu Pak. Kita kirim aja. Kalau kita ongkos nggak ada, Bapak isi solar aja gitu Pak. Bapak ngapain piara gereja? Ya kan? Jadi itu bukan sewa sama kita, bukan tanggung jawab kita yang kerja kok. Dengan kalau operatornya payah urus, ya Bapak bisa carikan operator. Ya saya cek, kalau operator ada sertifikat dari UT sama Terakhir. Iya. Langsung. Kamu punya anak puluhan gitu, ratusan loh. Lucu gitu loh saya tuh ngurus 12 tambang loh Pak, 12 lokasi Pak, tambang besar-besar. Itu mesin pompa itu Pak, itu pompa tanah Pak. Keliling tiap hari itu kayak gitu Pak.
Kriario itu Pulau Mas itu keren. Jadi kami itu buka bagian ini. Sebenarnya ada 2 waduk. Satu ada di Kodaman, satunya di. Nah, ini yang mau dikerjain. Iya. Oke. Yang punya alat terakhir. Iya. Itu masalahnya ada tanah BPN. Ada Maksudnya tanah BPN cuekin aja Pak. Iya. Ini hijau atau gimana? Yang BPN kosongin. Lalu udah sikat aja dia nggak punya ribut. Sudah Bisa oke kan? Yang mau pindah kemana dia urusan yang lain harus rusak aja. Iya. Keruk aja. Nah orang yang tinggal di situ digeser aja Pak ke Marunda Pak, masih ada jatah. Bapak cari aja mana jatah dulu ada. Udah, kalau nggak usah. Kalau dari swasta. Kalau nggak usah. Nah ini yang membuat negeri ini rusak. Saya dudukin tanah Anda. Bukan saya yang bayar, malah Anda bayar saya. Itu yang membuat semua orang dudukin mafia. Ini nggak bisa lagi. Kalau saya presiden misalnya, aku penjarain. Tutup. Nggak ada rumah, saya siapin rumah. Ganti rugi tidak ada. Tapi bukan ganti rugi, ganti untung. Untung betul. Dan Anda tinggal pilih mau dikejar pajak Anda atau Anda buat surat masuk. Baru orang nggak berani dudukin tangan orang. Ya, tegasin aja. Polisi jaksa panggil. Jujur aja, gue lama-lama pengen jadi presiden sekarang. Nggak susah negeri ini sebetulnya. Mau naik bintang 1 mesti tanda tangan presiden. Mau 4C presiden, BPN presiden, Kapolri presiden, Kajagung presiden, Menteri Keuangan presiden, Mendagri presiden. Kalau mau bupati, wali kota, gubernur, bisa macam-macam sama saya. Bisa Mendagri saya nggak mau tanda tangan. APBD Anda nggak bisa pakai, saya coret. Kalau Anda lagi budgeting, tidak ada disahkan. Presiden bisa lock seluruh Indonesia PHPBD. Apa yang susah? Itu macam-macam. BIN siapa punya? Presiden tentu. Gua cek semua istrimu pakai tas apa, belanja apa, segala lengkap semua. Anakmu sekolah di mana? Gua kejar pajak lu. Nah, ini sekarang kalau itu gajinya naikin. Kalau kira-kira gaji 150 juta, 3 juta jadi bupati nggak mau dia jadi bupati. Banyak orang mau jadi bupati kalau gaji 3 juta. Yang orang jujur-jujur bekerja, PNS banyak yang mau. Kalau nggak mau coret. Nggak susah Pak, pada Pak urus menteri ini Pak. Buktinya swasta terus perumahan juga nggak susah, lebih susah perumahan. Mesti nyokok pejabat surat, udah mesti baik-baikin, kasih duit lagi. Udah Pak, kita pengusaha tuh capek loh Pak. Kalau kita pejabat tuh mesti baik-baikin data, mesti sokok lagi, baik-baikin. Wah, dongkolnya minta ampun. Udah lambat lagi minta ampun, tiap meja mesti ada duitnya lagi, kalau nggak jalan tuh meja Pak. Saya belajar kerja tuh seperti itu di PT Timah dulu. Kalau amplop saya habis Pak, surat itu berhenti di meja itu. Kalau nggak ada duit, itu surat hilang Pak. Jadi kita mesti ikuti tiap hari itu surat kemana. Itu sampai meja mana, sampai diskusi. Sekarang juga sama. Yang nyari-nyari duit itu banyak Pak. Fotokopi kasih Pak, sampai sini suratnya Pak. Duit. Makanya semua disposisi kita kan keluarga pengusaha. Verbal kita sampai tentang teman itu ada duitnya semua Pak. Nanti ada store lagi. Nanti yang duduk di meja saya juga dikasih duit nih. Yang kepala dinas yang baik store dapat duit, dapat bagi tahun nanti brengsek luar biasa. Ini gitu. Saya tahu kalau kejadian kayak gitu. Mental ini masalahnya. Kebiasaan nggak cukup dengan penghasilan kita. Saya kalau nggak merasa puas dengan penghasilan saya di sini, saya masih bodoh Pak. Tapi kalau saya merasa bersyukur, anak masih bisa sekolah, masih ada uang tabung sedikit, ya sudah. Saya nggak pernah berpikir kalau saya berhenti bunga deposito saya berapa. Kalau saya berhenti di sini, saya harus kerja sama orang. Kalau anak saya belum selesai, ya gitu aja pikirannya. Kalau kita nggak pernah begitu, pasti minta duit Pak. Kalau saya datang ke Sumarekon, bos, aku butuh duit bos. Kalau ada masalah lagi ya, 10M ya bos, 30M. Lu kalau nggak kasih, potong ke Pak. Bener kok, kalau saya cuma pengen punya 30 miliar aja nih Pak. Hari ini saya dapat Pak. Ngomong-ngomong properti, 30 miliar lumayan Pak kalau deposito Pak. Khusus mereka buka Pak, saya kira Pak. Pulang beli untung saya Pak, nanti
Ya bulan 150 juta. Tapi kerja sama orang di mana-mana bos, gaji 150 juta juga. Diomel-omelin. Ya kan oke lah 18 kali gaji, 16 kali. Ya udah bentar lagi lah. Yang satu lagi lah berapa lah? Ya kumpulin 100 miliar lah Pak. 100 miliar kan lumayan Pak. Dapat 500 juta loh, hampir 500 juta tiap bulan. Kalau punya 1 triliun hampir 5M. Gimana pejabat yang korup bisa mewah-mewah, beli mobil segala macam, istri gitu banyak. Tiap bulan loh hampir 5M 1 triliun. Mau pakai kemana? Nggak bisa belanja kemana-mana, semua tas 100 juta, 200 juta itu jangan kecil loh gitu. Dan kejaksaan oknum juga hitung. Kamu kalau dapat proyek sekian, 3T, 2T, pasti kamu dapat 10%. Itu yang dia press Pak. Dia cari dia kesalahan, karena dia udah pikir pasti kamu dapat. Harusnya melawat perasaan. Saya dari dulu gitu. Saya juga diperas. Saya nggak mau tahu, saya nggak terima. Pasti ada terima, ya periksa aja itu saya bantu ya. Mau penjarain saya rela di penjara. Daripada saya mesti nyolong kasih kamu. Itu penjara saya jadi presiden berikutnya. Karena saya nggak nyolong. Itu penjara itu fitnah aja. Pasti satu hari kau akan muncul. Lu mau bunuh, gua bunuh aja kalau Tuhan izinkan gua mati. Jadi kalau gua nggak terbunuh, gua awas juga gitu. Gak usah kalau ini gitu. Jadi ini memang kalau kita kerjasama ini cepat Pak. Ini sekarang saya mau telepon Pak Rudi yang tidak belum beres kan sudah. Iya. Maksud saya Sumarekon Global Property Group yang sisi kanan ini dengan Astra dengan PU kita gabung dapat koordinasi. Di tahun ini saya mau bereskan yang masalah di timur ini Pak. Nah, saya kumpulkan yang kanan, kalau yang barat kan sudah selesai Pak. Tengah barat selesai lah. Waduk Pluit, Kapuk Kamal, Angke itu semua kan dengan Pak Robert itu sudah selesai. Yang belum kan soal Sunter ke sini, Takung Dren segala macam itu kan. Nah, itu kita beresin. Nah beresinnya saya maunya apa? Sekarang kerja sehingga Desember hujan, Januari 2015 selesai. Nah kalau kami yang kerjakan semua nggak bisa selesai Pak, karena ada apa? Nah, kita bagi. Bapak yang mana porsi kita, mana ini kita kerjakan. Ya kan? Kalau soal duit, selama kan bisa dikatakan cepat uang kami aja. Kita kadang DPRD, nah, kita duduk bareng. Nah, keuntungan Bapak di mana sampai dengan kepada bos? Urusan izin segala macam, kalau Bapak nggak mau bayar sekarang, nggak usah nyokok, saya jamin keluar kok. Bapak aja kebiasaan kasih duit di tata ruang. Itu ya, itu maunya Anda, nggak mau larang lah. Jadi kalau Anda nggak mau keluar itu juga bisa, saya urusin. Nggak ada duit ke saya 1 sen pun, di gubernur juga nggak. Jadi harusnya, kenapa sih nggak mau uang ini dipakai? Bisa contoh, kita ngomong jujur Pak. Kalau 2017 kami nyalon lagi kembali Pak, kayak mau cari 2 triliun, Bapak semua kumpulin Pak, semua bos. Kumpulin Pak, nggak usah bohongin saya lah Pak. Saya ini pengen duit Sutioso Pak. Kumpulin Pak, kamu dari cuma mau 2 triliun dikumpulin Pak semua Pak. Nah sekarang masalahnya, kan kami 2017 terpilih tidak terpilih, kami tidak peduli. Nah kenapa sih Bapak nggak kumpulin duit ini untuk beresin tempat Bapak? Kan nilai Bapak untung. Kalau kasih saya kampanye Pak, belum tentu saya menang loh Pak. Bapak sama nggak situasinya? Sama. Dan itu tunggu 2017 loh Pak. Jadi 2015, 16, 17, 3 tahun merana lagi Bapak. Kenapa nggak mau kumpulin duit sekarang? Beresin tempat Bapak. Ini semua jadi bagus. Dan 2017 kampanye Pak, kami harus janji sama Bapak. Mau pilih, udah nggak mau pilih ya syukur, pusing amat. Yang penting Jakarta beres. Nah kenapa nggak mau duit itu kita keroyok sekarang? Kalau kita keroyok sekarang, 7-8 bulan beres ya. Kalau swasta yang kerjain. Beres semua. Kali pun terus beli alat. Bapak nggak usah pusing. Dredger, eskavator, yang namanya apa kita yang beli terus Pak. Beli terus Pak. Pompa kami yang belilah. Yang mana sudah pompa gede, asal katalog kita yang beli aja semua. Mau pompa berapa besar? Kayaknya mau pasang aja selain Sunter 460 kubik per detik Pak. Di utara. Jadi prinsip Pak Robert orang hebat ini. Mau air mau datang dari gunung berapapun masa bodoh, pompa aja. Jadi benar juga.
Apa sih JJ suruh kita beli panen 60-70 triliun, itu gila. Bikin long storage di Angke aja lebih benar. Kalau 200 meter kurang, bikinnya 400 meter lah. Dipiara kalau alat di situ, dredger di situ, terus piara long storage kayak bak. Itu samanya kayak bak kan jadi kita. 7 meter kali 400 misalnya gitu. Lebar berapa tuh Angke? 60. Nah 50. Kamu piara itu seat pipe terus. Nah kalau seat pipe berikutnya kalau yang bisa baru hantarnya di 10 meter. Misalnya gitu ya, tambah 3 lagi. Nah kali mau kerjakan gitu Pak. Tapi lu bikin pintu tutup segala macam, kau kami tender 2,5 tahun Pak. Mari kita dikumpulin pengembang-pengembang, lu kumpulin tuh, dia mau 5T kan dia sekarang, nakut-nakutin, mau nggak mau tahu Pak. Kenapa? Pak itu nggak banyak, properti ada naik loh Pak. Anda yang kaya raya kok. Saya mah tetap kuliah aja Pak. Lebih gede CEO saya kok gajinya setahun daripada saya jadi wakil di sini gubernur. Betul Pak. Kita sama-sama orang Jakarta kita nikmati. Nah jadi ini sama. Kalau ini kalau atur lagi, jawab mau undang, kalau saya ketemu saya Pak. Jadi kalau mau saya buka nggak apa di sini. Nah dihitung dulu semua bagi keroyok. Ada mau yang mana, ada yang mau yang mana. Ya kan? Mana yang bisa kita lakukan, kita jangan pelit Pak. Mana yang bisa kita ikat, kalau kita bisa cepat kerjakan, mana alat-alat kita, porsi kita. Jadi jangan merasa, ya ini mumpung nih kita press mereka, bukan. Ini gak ada mau press memeras ini, gak ada kan beban ke mereka, enggak. Kita kayak saudara, kita punya kepentingan bersama. Nah, saya punya apa, saya punya kesulitan apa, Anda tolong isi. Yang saya sudah bisa lakukan, Anda jangan ambil, bodoh kamu, ngapain kalau di situ lagi gitu, saya kerjakan. Jadi ketemunya jadi Pak. Jadi namanya 2015 itu yang kena banjir cuma orang yang tinggal di badan sungai saja. Tapi itu pun saya yakin Pak ya 2015 nanti kita udah sekitar karena rusuh kan tambah terus. Setahun kita mampu 5.000-6.000 rusuh. Jadi tiap tahun 5.000-6.000 kita mau kejar tuh 20.000 setahun sebetulnya. Nggak kekejar itu. Karena kontrak pun juga pendek juga. Karena kalau ikat talong juga cepat sekali. Ya saya sudah suci. Nah, kalau bisa kan dalam 1,5 tahun ini dapat ini sikat, apa ini sikat. Jadi kami di tanah negara nggak ada lagi ganti untung Pak Siko ya. Iya Pak. Yang ada kasih rumah susun. Kalau swasta juga nggak perlu kasih kan gila. Memang pemerasan. Udah duduki tempat Anda. Tapi di demo terus kita Pak. Di demo terus. Kota yang di demo Ini mau demo silakan. Anda harus stand Pak. Kalau saya begitu, kalau ada cabut senjata saya tembak. Mana ada? Kalau gitu kenapa kita nggak mau ke Bank DKI Pak? Rame-rame juga, pokoknya itu juga. Kita ngerampok ke situ Pak, dudukin itu. Kalau dari datang Bank DKI, kalau nggak kasih masing-masing 100 juta kita nggak mau pergi. Boleh nggak kayak gitu? Itu loh Pak. Ya kan? Iya. Gila nih negara kita. Oke boleh. Ya, saya kira itu Pak ya. Nah, saya mau ngomong supaya ini tahu siapa kerjanya. Ya, saya terima kasih ya.